Bukan karena malas, kalian selalu gagal fokus karena ini. Pernah nggak sih, kalian ngerasa udah semangat banget ngerjain sesuatu di awal? Entah itu bisnis, belajar skill baru, atau mulai hidup lebih disiplin. Tapi makin kesini, semangatnya mulai pudar, fokus buyar, tiba-tiba ngerasa malas, nggak mood, terus berhenti di tengah jalan. Bahkan kalian mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ngapain sih dengan ini semua? Padahal sebelumnya kalian udah yakin banget itu hal yang kalian mau, tapi entah kenapa, fokus kalian hilang. Kalian mulai cari alasan, mungkin aku gak cocok nih, mungkin belum waktunya, atau emang gak berbakat aja kali ya? Saya pernah di titik itu juga, punya banyak ide, semangat di awal, tapi gak pernah ada yang benar-benar jalan sampai selesai. Dan setelah saya refleksi, ternyata masalahnya bukan karena saya gak bisa, tapi karena saya gak punya alasan yang cukup kuat untuk bertahan. Alasan saya kabur, tujuan saya gak jelas, dan saya jalan karena ikut-ikutan, bukan karena saya benar-benar menginginkannya. Jadi kalau kalian juga lagi ngerasa gagal fokus, kehilangan arah, coba tanya ke diri sendiri, kenapa aku ngelakuin ini? Dan jangan berhenti di jawaban pertama, gali lebih dalam. Banyak orang bilang, kalau mau sukses itu butuh fokus. Tapi yang jarang dibahas adalah, fokus itu gak akan bertahan lama kalau kita gak punya alasan yang jelas kenapa kita harus tetap jalan. Fokus tanpa tujuan itu kayak orang naik mobil tapi gak tahu mau kemana. Di awal jalan sih semangat, tapi makin lama kalian bakal bingung dan bertanya, udah nyampe belum? Padahal kalian sendiri gak tahu tujuannya kemana. Makanya, yang bikin kita tetap kuat dan tetap bertahan meskipun capek itu bukan cuma motivasi, tapi alasan yang besar, yang personal, yang dalam. Saya pernah ketemu orang yang kerja serabutan, freelance sana-sini, tiap hari kerja 12 jam. Bukan karena dia ambisius, tapi karena dia tahu, dia satu-satunya harapan keluarganya. Dia tahu kalau dia berhenti adiknya gak bisa sekolah. Dan alasan itu jauh lebih kuat dari sekadar cari uang. Itu yang bikin dia terus maju walau capek. Karena setiap keringatnya punya makna. Dia gak kerja buat pamer, dia kerja buat bertahan dan itu cukup buat jaga fokusnya tetap hidup. Strong why itu seperti jangkar di tengah badai. Saat kalian mulai ragu, saat dunia mulai terasa berat, alasan yang kuat itu yang bikin kalian tetap berdiri. Tapi masalahnya, banyak orang belum pernah benar-benar duduk dan bertanya ke dirinya sendiri, kenapa aku pengen sukses? Kenapa aku pengen berubah? Kalau jawaban kalian cuma biar kaya, biar bebas finansial, itu terlalu dangkal. Harus ada sesuatu yang lebih dalam, yang benar-benar kalian rasain secara emosional. Misalnya kalian bilang pengen sukses di bisnis, tapi kenapa? Karena pengen kaya? Kenapa pengen kaya? Karena pengen hidup nyaman? Kenapa pengen hidup nyaman? Karena gak mau keluarga kalian susah lagi. Nah itu baru mulai ketemu strong why-nya. Ketika kalian punya alasannya seperti kalian pengen sukses karena gak mau anak kalian ngerasain kesusahan yang sama seperti kalian dulu, atau kalian kerja keras karena pengen buktikan ke diri sendiri kalau kalian bisa bangkit dari trauma masa lalu. Alasan-alasan seperti itu yang akan bertahan lebih lama dari rasa lelah. Kalian bisa saja punya skill, kalian bisa punya koneksi, kalian bisa punya modal. Tapi kalau kalian gak tahu kenapa kalian mulai, kalian akan berhenti di tengah jalan. Strong why juga jadi filter saat kalian lelah. Saat ada godaan untuk nyerah, alasan kalian yang akan jadi tameng. Bukan motivasi dari luar, tapi alasan dari dalam. Gimana cara menemukan alasan yang kuat atau strong why kalian? Langsung saja yang pertama yaitu refleksi diri. Luangkan waktu untuk nanya ke diri sendiri. Tanyakan kenapa dalam setiap tujuan kalian. Jangan puas di alasan pertama, terus gali sampai kalian merasa emosional. Biasanya alasan yang paling dalam adalah alasan yang paling personal. Seperti apa yang paling kalian takutin kalau hidup kalian gak berubah? 2. Tulis dan visualisasikan. Jangan cuma pikirin di kepala, tulis kenapa kalian mau capai tujuan itu. Visualisasikan, bayangkan kehidupan kalian kalau tujuan itu tercapai. Bayangkan juga kalau kalian gak ngelakuin apa-apa, apa yang akan terjadi. 3. Hubungkan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kalian. Tujuan yang hanya untuk diri sendiri kadang kurang kuat. Tapi kalau kalian ngelakuin sesuatu demi keluarga, demi legacy, demi perubahan yang lebih besar, itu punya daya tahan lebih panjang. Rasa sakit karena gak berubah, harus lebih besar daripada rasa nyaman di zona sekarang.
Kebanyakan orang gagal fokus karena mereka bingung, tujuan mereka kabur. Mereka mau sukses, tapi gak tahu definisi sukses mereka sendiri. Mereka pengen jadi kaya, tapi gak tahu itu berarti apa buat mereka. Dan banyak juga yang gagal karena mereka pengen cepat, mereka pikir dengan motivasi doang cukup. Padahal, motivasi itu kayak korek api, nyalanya cuma sebentar. Yang bikin kalian terus jalan itu adalah komitmen yang dibangun dari alasan kuat. So guys, kalau hari ini kalian lagi ngerasa stuck, berhenti nyalahin mood, cuaca, atau orang lain. Sekarang coba pikirin baik-baik, kenapa kalian mulai semua ini, apa alasan kalian? Dan kalau kalian masih belum nemu jawabannya, mungkin itu sebabnya kenapa kalian terus gagal fokus. Jadi temukan dulu kenapa kalian ingin berubah, kenapa kalian ingin sukses. Karena begitu kalian punya alasan yang kuat, fokus akan datang dengan sendirinya. Sukses bukan buat mereka yang paling pintar, tapi buat mereka yang paling konsisten bertahan, dan untuk bisa bertahan kalian butuh alasan. Sekarang coba tulis strong why kalian di komentar. Siapa tahu dengan menuliskannya kalian justru makin yakin buat jalan terus. Saya Cuan Gen Z, untuk Gen Z Education.